Ya pemirsa, saat ini sesi foto bersama Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran menteri serta pendamping para menteri dan juga pendamping Presiden Joko Widodo, Ibu Iriana Joko Widodo, dan juga pendamping dari Wakil Presiden Yusuf Kala, Ibu Mufidah Kala, sudah menempati posisi di tangga Istana Merdeka Jakarta. Saat ini sedang melakukan sesi foto kedua. Sebelumnya sudah berlangsung sesi foto bersama, yaitu sesi foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala bersama dengan jajaran menteri. 1, 2, 3. Maksudnya Bu. Ya, dan memang sesi foto bersama ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajaran menteri. Yang kedua ini adalah bersama dengan para pendamping. Nanti yang ketiga adalah sesi foto Ibu Negara bersama dengan para pendamping menteri. Suasana yang unik karena terlihat bahwa para menteri juga dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala tidak mengenakan jas atau pakaian resmi seperti yang biasa dilihat dalam sesi foto bersama kabinet begitu. Dalam kita lihat kabinet-kabinet sebelumnya seperti Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama dan kedua. Kali ini terlihat bahwa para menteri mengenakan batik atau pakaian tradisional Indonesia, nuansa warna coklat. Dan memang ini salah satu misi instruksi khusus yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajaran menterinya, agar kedepannya dalam acara-acara apapun, termasuk atau terutama acara internasional, pertemuan-pertemuan internasional, diharapkan para menteri menggunakan pakaian tradisional Indonesia seperti batik, kain ikat atau kain tenun. Ini sebagai salah satu bentuk kebanggaan terhadap produk-produk Indonesia dan juga sebagai salah satu bentuk pemasaran atau marketing dari kekayaan budaya Indonesia. Para pendamping juga terlihat ada yang mengenakan batik dan juga ada yang mengenakan kebaya. Sangat khas Indonesia. Oleh karenanya memang untuk acara-acara kenegaraan berikutnya penggunaan jas dan juga safari mungkin akan terlihat lebih minim dan lebih mengutamakan akan pakaian-pakaian yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Ya, memang di hadapan jajaran Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala dan jajaran menteri serta para pendamping, awak media terutama para fotografer sedang mengabadikan momen bersejarah ini ketika Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran menteri Kabinet Kerja yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan 2014 hingga 2019 berfoto bersama dan diabadikan para awak media. Ya, ini baru saja sesi foto kedua selesai. Sekarang masuk ke sesi foto ketiga. Ini adalah momen atau waktu bagi para pendamping, baik pendamping Presiden yaitu Ibu Iriana Joko Widodo dan juga Ibu Mufidah Kala, pendamping dari Wakil Presiden Yusuf Kala, berfoto bersama dengan para pendamping menteri. Ini adalah sesi foto ketiga yang merupakan sesi foto terakhir. Jika kita lihat dalam sesi foto para pendamping menteri ini juga kita lihat para pendamping menteri-menteri perempuan yang dari komposisi 34 kementerian ada 8 orang menteri perempuan. Ini merupakan catatan menteri perempuan terbanyak dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya. Ya,
pos-pos kementerian yang diisi oleh Menteri Perempuan, yaitu seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dipimpin oleh Menteri Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Susi Pujiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Negara BUMN Rini Sumarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Muluk, Menteri Sosial Kofifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Dan pemirsa, saat ini memang sudah selesai sesi foto bersama. Saat ini para menteri dan juga para pendampingnya sedang masuk ke dalam Istana Merdeka. Dan para awak media juga sudah selesai mengabadikan momen ini. Agenda berikutnya adalah jamuan santap siang dan juga ramah tamah bersama dengan jajaran menteri. Dan juga nanti akan ada rapat kabinet pertama yang akan berlangsung direncanakan pukul 2 siang. Dan demikian yang bisa kami laporkan dari Istana Merdeka Jakarta. Kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Kartika Oktaviana melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan. Dan tadi kalau kita melihat sesi fotonya, sudah ada instruksi khusus dari Pak Jokowi untuk memakai batik atau memakai kain-kain tradisional yang berasal dari Indonesia. Ini seperti simbolisasi tumpeng yang pada saat itu berada di Monas. Di mana lauknya adalah lauk dari seluruh daerah di Indonesia. Kalau kita lihat, jadi bagaimana dari hal-hal kecil seperti ini, makna-makna politis yang akan disampaikan Pak Jokowi, Bung Toto? Pak Jokowi ini kan marketer, dan dia juga mendefinisikan dirinya marketer. Dia orang marketing yang sangat percaya terhadap simbolisasi ketika ingin bekerja, sehingga kemudian ada trust dari publik. Contoh kemarin kita lihat ada kabinet kerja yang digunakan sebagai sebutan nama dari kabinet. Disimbolisasi kemudian dalam proses pembacaan nama-nama dari kabinet. Dia tunjukkan semua menggunakan pakaian sama dengan Jokowi. Betul. Pakaian putih itu kan sebenarnya menunjukkan pakaian putih yang kemudian digulung lengan bajunya itu menunjukkan dia adalah pekerja. Itu digunakan oleh Kuan Yu misalnya sebagai pionir gitu ya. Di Indonesia saya lihat Faisal Basri atau misalnya Pak Dahlan Iskan yang konteksnya memang kerja itu. Lalu kemudian proses pembacaan tidak kemudian menjadi formal, tetapi kemudian dibacakan satu persatu dan harus maju, bahkan ada yang sempat disuruh lari begitu kan. Itu masih bagian dari simbolisasi kerja tadi. Dan Pak Jokowi mencoba menyebut atau menceritakan background atau apa yang diketahui mengenai sosok ini, dikaitkan dengan apa yang bisa dia kerjakan. Ini kan menunjukkan saya mengenal menteri ini dan saya percaya orang ini bisa bekerja. Nah, itu simbolisasi yang kemudian kita lihat juga ada diferensiasi yang dicoba ditunjukkan hari ini. Tidak terlalu formal, menggunakan batik sama-sama formal, tapi ada unsur tadi sempat dijelaskan oleh Andi Wijoyanto kalau tidak salah, akan menggunakan simbol-simbol pakaian tradisional lebih banyak. Dan itu mungkin akan dibakukan juga dalam aturan internal begitu ya, ketika hari tertentu akan menggunakan sama seperti di batik. DKI Jakarta. Ya, menurut saya ini diferensiasi yang memiliki makna, tetapi jangan berhenti di situ karena saya pikir masa kampanye sudah usai. Masyarakat percayalah Pak Jokowi akan bekerja, tinggal kemudian apakah upaya kerja ini kan menjadi output atau tidak. Nah, bagaimana kita bicara substansi gitu. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Kadek. Pak Kadek, bagaimana Anda melihat Indonesia 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang notabene adalah dulunya profesional dan juga seorang pengusaha? Ya, kalau saya melihat bahwa secara ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi ada permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan jangka panjang ini. Ini yang sifatnya fundamental. Tadi penguatan rupiah, pelemahan rupiah karena faktor politik itu hanya temporal. Mereka akan kembali ke nilai fundamentalnya, dan ini adalah permasalahan seperti misalnya permasalahan infrastruktur, connectivity antar daerah, kemudian juga logistik cost. Itu adalah hal-hal yang memang fundamental yang belum optimal tersentuh pada pemerintahan sebelumnya, sehingga ini menjadi PR utama dari pemerintahan Pak Jokowi ke depan, sehingga bisa mencapai apa yang menjadi visi kemandirian di bidang ekonomi, kemudian juga berdaya saing begitu. Jadi seperti yang disampaikan tadi berkaitan dengan
kesederhanaan, kemudian pemakaian atribut-atribut atau budaya lokal itu sebenarnya bersesuaian dengan apa yang dicantumkan di dalam visi kabinet pemerintahan Pak Jokowi JK ini, mandiri secara ekonomi, jadi berdasarkan pada potensi domestik, tetapi kita jangan lupa bahwa berdasar potensi domestik tapi compete secara internasional, itu yang paling penting. Think Baik, globally, terima act kasih. locally. Betul, think globally, act locally. Yes. Terima kasih dari Mas Yunarto Wijaya. dan Sama-sama. juga Bli Kadek, terima Ya, kasih. terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan dua narasumber Betul, yang berbeda kami punya sosiolog dan juga seorang pengamat politik. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.